welcome back, grade 3. This is your sir, Saliskia, and we will start with pray. Thank you, Lord Jesus. Help us for today's to understand every words that you want to share through your servant, Saliskia. Help us, Holy Spirit, in the name of Lord Jesus we pray. Amen. Okay, everyone. Kita masih dengan iklim, climate. Kita masih bicara tentang iklim, cuaca. Saat serekaman ini keadaan cuacanya juga lagi hujan ini ya. Nah, kalau di Indonesia kita tahu ya, itu ada cuaca hujan, ada cuaca panas. Biasanya juga berangin, petir. Ya, kalau dia normal, hujannya normal, biasa, pelan, slowly. Just a rainy but not rain hard. Tidak hujan deras. Panas ya, Indonesia memang panas ya kan. Tapi seringkali panasnya kering banget. Nah, kalau hujan deras banget, apalagi kalau ditambah angin, badai, petir. Biasanya kalau kalian di rumah dan kalau lagi hujan, badai, petir, biasanya kan kalian sembunyi atau pergi ke orang tua bilang mama aduh takut atau apalah gitu kan. Nah, rasa takut itu kenapa muncul? Karena kita merasa waduh bahaya ini ya. Akhirnya kita cari orang tua kita, our parents, ya kan. Nah, saya jadi ingat satu cerita ketika zaman Tuhan Yesus, ya kan. Di zaman Tuhan Yesus itu waktu itu mereka mau menyeberang danau. Danaunya besar, biasanya terjadi badai ya. Satu kali Tuhan Yesus sedang tidur di kapal. Murid-murid diterpa badai. Badainya begitu mengerikan sampai akhirnya mereka bilang, "Aduh, mati kami akan mati." Dia bilang, "Guru." Dia bangunkan Tuhan Yesus. Ya kan, biasanya kan gitu kan orang takut cari orang yang lebih hebat dari dia atau lebih berkuasa. Guru, kami mau binasa, kami mau mati. Tahu enggak, Tuhan Yesus bangun dan berkata, kenapa kamu kurang percaya? Kurang percaya artinya apa? Takut. Kenapa kamu takut? Kan ada aku, Tuhan Yesus di sini. Ya kan? Makanya Tuhan katakan, kenapa sih kamu kurang percaya? Tiba-tiba Yesus berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Dan badai tiba-tiba berhenti. Maksudnya apa? Saya mau katakan di pagi hari ini adalah murid-murid kan sudah lihat bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus itu berkuasa. Tapi mereka masih kurang percaya dan berpikir bahwa mereka akan mati. Padahal kalau ada Tuhan Yesus di kapal itu, pasti mereka akan selamat. Buktinya apa? Tuhan Yesus tidur aja nggak takut, nggak terpengaruh oleh situasi dan keadaan, ya kan? Nah, coba misalnya kita kan, kembali lagi. Kalau kalian dengar petir, badai, biasanya lari ke orang tua. Kenapa? Karena kalian tahu orang tua kalian akan melindungi kalian. Nah, murid-murid itu sepertinya tidak percaya bahwa Tuhan yang akan melindungi mereka. Nah, yang saya mau katakan hari ini, iklim, cuaca, se-ekstrim apapun, sedahsyat apapun, kita kalau percaya Yesus adalah Tuhan, Dia berkuasa untuk melindungi kita. Ya. Tapi buktinya ada yang meninggal waktu kena badai, tsunami atau apalah, mereka orang Kristen. Ingat, sekalipun mati, kan masuk surga. Artinya Tuhan melindungi sampai masuk surga. Jadi kenapa orang bisa takut? Orang takut karena kalau dia mati terus nggak percaya Tuhan Yesus, dia masuk neraka. Iya kan? Tapi kalau kita pun harus mati karena badai besar, terjadi bencana alam dahsyat, ya kita kan masuk surga bersama Tuhan Yesus. Sekalipun demikian. Nah, kalau nggak mati gimana? Ya Tuhan pasti melindungi. Badai itu akan berlalu kalau ada Tuhan Yesus. Bicara badai alam. Tetapi juga bisa bicara badai dalam hidup. Badai dalam hidup itu apa? Tantangan, persoalan dalam keluargamu, keuangannya menipis
atau ada persoalan pertengkaran dalam keluarga, kalau ada Tuhan Yesus mampu meredakan badai tersebut. Jadi Tuhan berkuasa atas badai. Tuhan berkuasa atas badai. He have a power, he have an authority to reigns all things gitu. Dia mampu untuk meredakan badai, apapun badainya, mau badai topan kek, badai dalam keluarga kek, badai apapun, selama ada Tuhan Yesus, kita harus percaya. Jangan Tuhan bilang kamu kok kurang percaya. Tenang aja, aku Tuhan Yesus akan meredakan badainya. Amen. God bless.